Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat muslim rahimakumullah, salat adalah tiang agama. Salat adalah salah satu ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan merupakan kewajiban yang besok pada saat hari kiamat akan ditanyakan pertama kali oleh Allah kepada kita. Apabila sholat kita baik, maka insya Allah seluruh amaliyah ibadah kita yang lain juga akan ikut baik. Tetapi apabila kemudian sholat kita rusak, maka barang tentu seluruh amaliyah ibadah kita yang lain tidak akan mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian di dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Ini merupakan suatu tanda tanya besar bagi kita. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, tetapi kemudian Allah menyampaikan, celakalah orang-orang yang sholat. Tetapi kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa yang dimaksud oleh Allah. Orang-orang yang sholat tetapi kemudian mendapatkan status celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Yaitu yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, kata Allah. Orang-orang yang sholat tetapi kemudian dikatakan celaka oleh Allah, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud orang yang lalai dalam sholatnya? Yaitu seorang manusia yang sholat tetapi kemudian di dalam sholatnya dia tidak memperhatikan rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Walaupun dia sholat, tetapi kemudian dia suka menunda-nunda waktu untuk sholat. Dia tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Begitu mendengar azan dikumandangkan sebagai pertanda dan masuknya waktu sholat, tetapi kemudian dia tetap bersantai. Pekerjaan tetap dia laksanakan, tidak dihentikan. Dia masih bersantai-santai, duduk, istirahat. Sehingga kemudian hampir habislah waktu sholat itu, barulah kemudian dia mengambil wudhu, berdiri untuk melaksanakan sholat. Orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Allah, sahabat muslim rahimakumullah, mereka melaksanakan sholat, tetapi termasuk orang-orang yang celaka di dalam sholatnya. Orang yang sholat di akhir waktu, maka kata Rasulullah, dia akan sangat sedikit dalam mengingat Allah. Dia akan terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sholatnya orang yang semacam ini dikategorikan sebagai sholatnya orang-orang munafik. Yaitu mereka sholat, tetapi mereka seperti seekor ayam yang sedang mematuk-matuk makanannya. Begitu terburu-buru, tidak ada sama sekali di dalam sholatnya tumaknina. Dia tidak merasa bahwasannya Allah melihat kepada dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Allah mengatakan, orang yang sholat tetapi kemudian celaka. Apa itu? Di dalam ayat berikut, yaitu Allah mengatakan, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang menunjukkan sholatnya kepada orang lain, sehingga terkesan dia mempunyai sifat riya dalam melaksanakan sholat. Dia nampak-nampakkan sholatnya kepada orang banyak. Orang yang seperti inilah yang kemudian diberi label oleh Allah, diberi titel oleh Allah,
Meskipun dia sholat, tetapi dia termasuk ke dalam golongan orang yang celaka. Oleh karena itu, sahabat muslim rahimakumullah, marilah kita jaga sholat kita. Kita laksanakan sholat sepertinya Allah sedang melihat kita. Kita masukkan ihsan di dalam sholat kita, sehingga pada saat kita mengangkat tangan takbiratul ihram, mulai saat itulah kita merasa bahwasannya Allah saat itu sedang melihat kita. Karena saat itu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bisa melatih sholat kita seperti ini, maka kita akan mendapatkan sholat yang tumaknina, sholat yang akan dihiasi dengan kesempurnaan, sehingga kita akan terhindar dari golongan manusia yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melakukan sholat, karena sholatnya dilakukan di akhir waktu, sehingga terburu-buru, tidak ada tumaknina sama sekali, dan sholatnya dilakukan karena perasaan riya, ingin disaksikan oleh orang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.